Kembali di channel ini. Kali ini akan dicontohkan cara menambahkan menu pada bagian navigation menu di OJS 3 seperti yang bisa kita lihat pada layar. Di halaman utama itu terdapat 4 menu. Ada current issue, ada archive, ada announcement pengumuman, dan ada about yang di dalamnya terdiri lagi dari beberapa item. Nah, kenapa kita mau menambahkan menu? Misalnya kita mau menambahkan di samping kanan ini untuk menampilkan berbagai informasi terkait dengan pengelolaan jurnal yang kita kelola yang belum sepenuhnya disajikan di halaman utama website kita. Misalnya kita mau menambahkan menu pedoman penulisan naskah. Nah, di bagian misalnya kita mau tambahkan di sini guideline, author guideline, atau misalnya etika publikasi, atau misalnya bisa juga menu yang sudah ada ini kita bisa ubah posisinya, tidak berada di bawah menu about tapi berada di menu tersendiri. Jadi dia sama posisinya seperti current, archives, dan announcements. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat di menu di OJS versi terbaru ini, khususnya OJS 3, itu bisa kita lakukan dengan 2 cara. Pertama, kita langsung masuk pada, jadi sebelumnya sudah login pada menu dashboard, kita bisa langsung masuk ke navigation. Jadi pada menu setting website, bagian setup, kemudian navigation. Bagi yang aplikasi OJS-nya masih menggunakan OJS versi 3.1, mungkin tampilan menunya itu sedikit agak berbeda. Jadi versi OJS yang tampil saat ini adalah versi terbaru, yaitu 3.3.1.1. Nah, kalau 3.1 itu seluruh menunya, menu utama dari website ini ditampilkan seluruhnya ke samping kanan, jadi penuh. Nah, pada aplikasi OJS terbaru ini dia mengkategorikan menunya. Jadi pada bagian setup itu ada lagi menu submenunya. Sebelumnya di OJS 3 itu menu navigation ini dia tersendiri muncul di menu seperti appearance, setup, plugins, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan cara pertama, yaitu melalui menu navigation. Nah, pertama kita membuat dulu item atau menu yang akan kita tampilkan di bagian navigation-nya. Jadi kita klik navigation menu itemnya ini, kita tambahkan add item, kemudian kita beri judul, misalnya etika publikasi. Kemudian kita pilih tipe menunya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Umumnya seluruh menu ini sudah tampil di navigation, misalnya announcement, login, register, ini dashboard, dan seterusnya otomatis muncul ketika sudah login. Kemudian kontak sudah ada, searching sudah,
privacy statement sudah, hampir semuanya sudah. Nah, sekarang kita mau buat halaman sendiri. Maka kita pilih custom page. Custom page artinya halamannya akan dibuat benar-benar baru. Kemudian kita buat URL-nya. Jadi halaman utama OJS, kemudian apa yang kita tulis di page ini akan mengisi ujung setelah halaman URL OJS. Jadi misalnya ethics misalnya. Ethics. Jadi nanti kan kita lihat hasilnya, kemudian kita di sini tulis publikasi. Oke, ini dengan cepat saya cuma copy paste sebagai contoh saja. Jadi diisi sesuai dengan jenis halaman yang akan kita tampilkan. Kemudian setelah selesai, boleh preview, boleh langsung save. Kemudian tunggu sampai selesai. Oke, sudah berhasil. Kita lihat sudah ada tampil di bagian bawah. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan ke menu ini. Caranya, pertama untuk menu yang tampil di sini adalah menu yang bersifat publik atau primary. Jadi kita pilih navigasi primary. Kalau user ini khusus yang sudah login yang tampil. Kita klik kemudian edit. Selanjutnya kita tinggal menggeser menu-menu yang ada di sebelah kanan. Yang artinya di sebelah kanan ini itu belum aktif. Jadi yang aktif itu menu yang ada di sebelah kiri. Nah, yang kita tambahkan menu yang baru saja kita buat. Tinggal diklik drag. Posisikan di mana kita mau simpan. Misalnya di sini atau setelah about. Jadi posisikan dia harus jangan sampai masuk ke submenu. Jadi seperti ini. Nah, misalnya kita juga mau meletakkan editorial theme ini di luar dari submenu about. Nah, bisa saja kita langsung geser posisinya. Kita letakkan misalnya di bagian bawah sebelum ketika publikasi. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita perhatikan dulu menu yang sebelum diedit. Jadi ada 4 yang menu utama, kemudian submenu about ada 5. Nah, sekarang kita save hasil editannya. Kita klik save. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita refresh halaman utamanya. Nah, sekarang sudah muncul. Jadi ada current, ini menu yang ada sebelumnya. Kemudian 2 menu terbaru yang sudah muncul. Yang pertama etika publikasi yang baru kita buat. Kemudian editorial theme itu yang kita ubah posisinya. Kita coba lihat isinya etika publikasi. Oke, jadi sudah muncul. Nah, oh iya, perlu diperhatikan kembali. Jadi untuk pembuatan halaman baru ini perlu diperhatikan. Jadi judul yang ya, saya buka dulu editnya. Jadi etika publikasi ketika isi kontennya ini sama dengan judulnya, jadi itu tidak perlu lagi ditulis.
Karena kenapa dia akan muncul double tulisannya ketika sudah jadi. Jadi untuk etika publikasi kedua itu dihapus saja. Jadi ini tidak perlu, karena dia akan mengambil judul utama dari judul yang kita buat secara manual di atasnya, halaman page-nya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga halaman URL-nya seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi halaman utama jurnal, kemudian halaman URL halaman yang kita buat. Nah, jadi dia langsung slash sesuai dengan inputan di bagian page yang kita isikan. Jadi seperti itu. Jadi ethics. Oke. Perlu diketahui bersama. Jadi untuk alamat feed di sini itu tidak boleh menggunakan spasi. Kalau mau menggunakan misalnya 2 kata, etika publikasi, boleh menggunakan underscore. Jadi pakai underscore seperti ini bisa. Tapi kalau spasi itu tidak bisa, dia akan gagal, pasti error. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita akan mencoba dengan cara kedua, menambahkan halaman menu. Nah, cara kedua ini bisa kita lakukan terlebih dahulu, kita buat halaman statis. Jadi sebenarnya tadi alat publikasi, etika publikasi tadi sudah ada sebenarnya. Oke, jadi misalnya kita mau menampilkan guideline menambahkan menu guideline di samping setelah etika publikasi. Nah, cara kedua ini, jadi caranya seperti ini. Sebagai gambaran saja, membuat static page. Sebenarnya sama saja dengan yang dibuat tadi. Halaman yang dibuat tadi itu juga adalah halaman statis. Ya, halaman statis maksudnya itu halaman yang fix, tidak berubah. Jadi ketika kita sudah buat, selamanya seperti itu kecuali kita edit lagi isinya. Jadi sama kita di sini misalnya reviewer atau apa ya, fokus scope. Nah, perlu diperhatikan, jadi bagian page di sini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, yang bisa menggunakan spasi dan yang tampil sebagai isi nanti adalah di bagian kolom title. Jadi misalnya fokus dan, atau pakai bahasa Inggris, focus and scope. Isinya di sini tidak perlu lagi ditulis focus and scope lagi. Jadi langsung saja isinya. Kita contek saja di sini sebagai contoh saja. Oke, langsung saja isinya seperti ini. Kita save. Jadi ingat alamatnya atau nanti kita copy saja. Kemudian save. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita copy dulu, disalin dulu linknya. Copy link location. Kembali ke menu setup, ke navigation. Nah, di sini tidak perlu lagi ditambah item karena dia sudah ada. Walaupun di sini tidak tampil ya. Karena dia ada pada bagian static page. Jadi kita edit lagi primary navigation-nya. Nah, kita salah. Oh, tetap menambahkan item ya. Tambah item. Kemudian kita pilih apa ya? Focus and scope. Kemudian remote URL. Jadi dengan memilih remote URL, kalau tadi membuat halaman baru itu custom page, sekarang karena halamannya sudah jadi, tinggal memasukkan halaman URL-nya, tinggal copy paste. Jadi ini
tidak hanya bisa mengambil halaman yang ada dari OJS saja sebenarnya, bisa juga mengambil halaman di luar dari OJS. Misalnya kita sudah membuat template jurnal. Nah, bisa juga ini kita buatkan di sini. Misalnya template jurnal. Nah, alamat URL-nya misalnya kita simpan di Google Drive. Nah, tinggal di copy paste di sini halaman Google Drive-nya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan dulu yang untuk focus and scope, save. Oke, sudah berhasil. Sekarang masuk lagi ke primary menu, kemudian edit. Nah, sekarang fokus dan scope-nya sudah ada. Ini boleh misalnya kita mau tempatkan di bawah about, atau terserah mau disimpan di mana. Misalnya di menu utama saja. Oke, save. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita refresh halaman utamanya. Nah, sudah tampil etika publikasi. Kita lihat etika publikasi, fokus dan scope. Fokus dan scope. Oke, sudah berhasil. Dan seperti kita lihat, alamat URL-nya sesuai yang kita inputkan di bagian pad. Oke, demikian cara menambahkan menu utama di navigasi halaman, di bagian navigation menu. Jadi silahkan kalau mau menambahkan menu-menu lain, misalnya sambutan, biaya publikasi, informasi akreditasi dan seterusnya, semuanya bisa ditambahkan di sini dengan mengikuti langkah tadi. Bisa langsung pada menu navigasi tambah add items, atau bisa dengan menambahkan static page terlebih dahulu baru add item. Jadi silakan mencoba, semoga bermanfaat dan salam berbagi.